Halo, ketemu kita lagi nih di episode Generasi Z Berasumsi. Buat para pendengar, ini part 2-nya ya. Pas 1 cari sendiri aja, nggak usah manja. Yaps, makasih buat kalian yang udah play podcast ini. Enjoy it. Guys, kalian inget itu nggak sih cewek-cewek yang angkat poster demo tentang penundaan pemilu sama harga minyak naik dan langka? Ingat aku, dulu sering banget tuh lewat di Twitter. Padahal cewek sekarang tuh lagi berjuang buat ngilangin kasus pelecehan seksual. Lah itu malah ngerendahin diri sendiri. Nah itu sih, menurut opini kalian aja nih. Kenapa mereka bisa kayak gitu ya? Pergaulannya sih, fix. Yoi, itu alasan utama yang jadiin cewek lupa kalau harga dirinya itu berharga banget. Han, kalau pergaulan sih lebih ke pergaulan virtual ya. Temen online malah lebih liar. Iya bener banget, sepengalamanku ya. Mereka tuh kenalan lewat chat, terus biasanya udah sosokan minta pap. Malah ada juga yang minta pap yang bagian-bagian sensitif gitu. Jijik banget gak sih? Iya loh, apalagi sekarang banyak konten-konten pornografi yang sudah bisa diakses bebas. Kaget banget kan lihat artikel anak SD udah pada lihat begituan. Serius? Apa aku baru dengar ngeri kali. Orang-orang yang suka nonton konten pornografi pasti punya kecenderungan buat nyobain, tahu kan maksud aku? Ya, of course. Ada yang juga berujung seks bebas atau enggak ya pelecehan seksual. Karena makin banyak konten itu kesebar, makin dianggap lumrah aja sama para remaja. Emang bener, seks itu bisa nyenengin, tapi itu sementara, Besti. Apalagi seks bebas, takut dong tiba-tiba kena HIV. Betul banget, orang-orang yang melakukan seks bebas itu cenderung mulai dari lingkungannya. Dan pergaulan bebas, awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Enggak deng, guys, bercanda. Iyalah Gracie malah bercanda, padahal tadi aku udah serius. Sorry Sehan, katanya ya guys ya, penyebab mudahnya terjangkit HIV itu karena sering melakukan seks di lubang anal. Padahal guys, lubang anal itu buat keluarnya jadinya banyak virus di dalam lubang anal. Jadi orang yang gay mudah sekali terjangkit HIV. Nah, bener banget jadi sampaikan Grace. HIV kalau kalian tahu tuh ya bahaya banget. Penyakit ini bisa melawan sistem kekebalan tubuh. Jadi badan bisa gampang banget kena penyakit atau infeksi lainnya. Wah, bahaya banget sih. Kalau kena HIV nggak bisa sembuh. Jadi ya hidup barengan sama dia. Duh, kok aku malah bercanda sih? Makanya kita harus bersyukur guys, hidup di lingkungan yang benar. Selalu dijauhkan oleh hal-hal yang negatif dan selalu didekatkan oleh Tuhan. Jauh seks bebas, deketin aku. Aduh, buset repet. Hehehe, ketawa banget, setuju sekali dengan sembian lintang. BTW tadi Ayu bilang kan kalau HIV nggak bisa sembuh. Kok nggak bisa sembuh sih? Emang parah banget ya? Ya, karena belum ada obatnya sih sampai sekarang. Loh, kalau nggak bisa sembuh, jadi tersiksa banget dong. Ya makanya kalau nggak mau kesiksa, nggak usah nyoba hal yang nggak baik. Biasanya mereka ketularan lewat kegiatan seks. Nggak ngerti latar belakang orang yang diajak seks. Ya kalau dia sehat-sehat, kalau kena HIV bisa berabe. Karena pertukaran cairan pas berhubungan seks bakal jadi penyebab utama virus HIV bisa pindah dan menyebar. Tapi ada cara penularan lain selain itu, kayak sharing suntikan sama orang yang kena HIV. Biasanya pas bikin tato gitu sih. Terus lewat bumil yang kena HIV, terus nular ke bayinya pas hamil, transfusi darah, atau lewat ASI ke bayi. Wait, tato? Ya, padahal kalau udah lulus planningku mau tato full body. Tato full body. Palingan juga gambar Hello Kitty.
Pakai yang temporer aja, woi, murah lagi, hehehe. Sabi-sabi, mending tato yang ada di permen Yosan nggak sih? Budidaya gitu kan bisa nyegah ketularan HIV. Tenang Han, kamu masih bisa tatoan kok. Asal pastiin jarum buat tatonya itu steril loh, ya. Terus kalau pengen donor darah, pastiin darahmu atau si pendonor itu sehat walafiat. Cara paling utama dan pentingnya itu nggak usah gonta-ganti istri atau suami. Atau bahkan juga pacar, intinya setia sama pasangan. Gak usah sosokan bosen pengen ganti nih. Gak apa-apa kalau mereka sehat. Misalnya kena HIV gimana? Amit-amit deh. Amit-amit banget, jangan ngomong yang enggak deh Yu. Jadi makin takut punya pacar. Catat loh Han, jangan takut sama orangnya, tapi takut sama penyakitnya. Kasihan mereka yang kena HIV malah dijauhin. Walaupun cuma ketemu ya bikin parno aja sih. Apalagi nyerangnya sistem imun itu loh. Kan nggak mau jadi gampang drop. Aku kan pengennya jadi anak sehat tubuhku kuat. Sakatonik ABC. Reminder, Aci nih buat generasi muda, khususnya para ciwi-ciwi, kalian itu berharga. Sadar kalau harga diri kalian itu besar dan harus dipertahanin. Jangan cuma karena hal nyeleneh aja kalian langsung lalai ngelakuin hal-hal yang nggak semestinya. Tuhan udah ngerancanain diri kita sedemikian rupa biar apa? Ya biar kita selalu ibadah sama Dia, memuliakan namanya. Kalau kita melakukan hal buruk sama aja kita merendahkan Tuhan. Tuh, udah diingetin 3 orang sekaligus. Harus diingat loh ya. Aku pengen tahu deh dari kalian. Sebenarnya imun itu sepenting apa sih? Kok semua orang tuh pengen banget protecting imun? Apalagi sekarang tuh cuaca sering banget berubah-ubah, kayak gebetan. Kadang hujan, kadang panas banget, bikin badan kita gampang drop. Iya loh, kemarin tuh di daerahku panas banget, serasa di planet Kasih. Terus besoknya hujan deres. Nggak berhenti-berhenti tuh, untung aja nggak banjir. Tapi pernah loh dulu, kamarku tuh yang kebanjiran doang, gara-gara hujan deres. Genangan airnya nggak tinggi sih, tapi kan kena barang-barangku yang tuh pada basah. Kertas kantongku juga melayot kena air. Kamu tahu nggak kalau dampak peningkatan keasaman air hujan saat ini dapat dijumpai? Seperti pelarutan permukaan marmer, dan batu gamping, korosi, benda logam, dan penurunan pH air alam. Masalah ini disebut dengan istilah hujan asam di seluruh dunia dan memiliki konsekuensi yang signifikan pada semua organisme. Penurunan kadar pH dalam air hujan terutama disebabkan oleh polutan lingkungan seperti sulfur dioksida, oksida nitrat. Ahli meteorologi menggunakan titrasi untuk menganalisis kandungan asam dalam sampel hujan. Ini adalah prosedur cepat yang memberikan hasil yang cukup akurat. Selain itu, titrasi tidak memerlukan peralatan yang mahal. Ia memudahkan ahli lingkungan untuk sering melakukan pengujian di beberapa lokasi. Akhir-akhir ini tuh sering banget hujan, tapi besoknya langsung panas banget. Ini tuh malah ngasih impact ke imun kita loh. Ya kan, yang musim pancaroba itu. Di musim-musim itu tuh banyak banget orang-orang yang imunnya tuh ngedrop gara-gara kurang adaptasi atau susah adaptasi sama musim yang baru. Padahal imun itu penting banget. Jadi sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Oh iya, ada 2 jenis sistem imun tubuh loh. Yang pertama, sistem imun non-spesifik, yaitu sistem imun yang sudah ada sejak kamu lahir. Nah, yang kedua itu sistem imun spesifik, yaitu sistem imun yang di tubuh kamu dibentuk setelah terpapar zat asing tertentu gitu. Kalian juga harus tahu ternyata sistem imun spesifik itu ada hubungan kerjasama limfosit loh. Hah? Emang iya Chris, jelasin dong. Iya bisa. Jadi kan limfosit itu ada 2 ya. Yang pertama, limfosit B dan limfosit T. Dan hubungan kerjasama itu berawal dari
Limfosit T merangsang limfosit B untuk membuat antibodi untuk melawan infeksi yang sudah dikenali. Oh gitu ya Grace ya. Terus ya Grace, kalau imun kita lemah, kita mudah jatuh sakit loh. Seperti kemarin tetanggaku sakit karena asmanya kambuh. Itu termasuk sakit inflamasi kan? Padahal tetanggaku besok mau divaksin. Tapi sekarang yang punya sakit asma sudah bisa divaksin loh. Pada intinya, kita harus meningkatkan imun besti dengan cara konsumsi makanan bergizi, seimbang, berbanyak konsumsi vitamin C, dan rajin olahraga tentunya. Dan satu lagi nih ya, jangan lupa buat imunisasi, karena imunisasi itu merupakan proses yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular tertentu. Dan imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit menular, guys. Genangan air nih biang keroknya, beli kertas ganteng seharga biaya hidupku 1 bulan. Aduh, kasihan banget ya. Tapi kalian pernah kepo nggak sih? Kok bisa ada genangan atau di air banjir? Itu kan pasti ada riak-riak atau gelombangnya. Enggak sih, kecuali genanganku bersama dia. Itu kenangan bro, gaman banget dah. Walaupun nggak kepo, tapi aku tetap pengen jelasin. Kalau kalian gambar, gerak naik turun air yang arahnya tegak lurus bisa membentuk kurva sinusoidal. Keren banget, gerakan gelombangnya tuh teratur gitu loh. Tapi masih bingung, kok bisa ya ada gelombang? Kenapa ada gelombang? Karena ada angin. Yap, angin di sekitar permukaan air bakal ngasih energinya ke air. Nah, ini yang bikin riak-riak dan berubah jadi gelombang, apalagi gelombang air laut. Langsung kebayang angin sepoi-sepoi sambil minum kelapa muda. Nah, bener banget. Udah kebayang gimana enaknya rebahan di tepi pantai, sambil dengerin suara riakan gelombang yang teratur. Gak heran sih kalau dinamain gelombang berjalan. Gelombang berjalan? Gelombangnya jalan gitu? Nggak salah juga sih, yang gelombang yang jalan sama amplitudo tetap di titik yang dilewati gitu kan, Grace? Yoi, siapa tahu kalian ke pantai iseng-iseng ngitung simpangan gelombangnya. Boleh tuh, emang gimana cara ngitungnya? Yakin nih, jarang-jarang lo mau tanya soal ginian. Oke deh, jadi rumus simpangan gelombang itu disimbolin sama huruf Y. Y sama dengan A sin 2pi. T kecil atau T besar plus X atau lambda. Artinya apa tuh? Aku jelasin. Masih ingat kan, Y itu simpangan atau satuan meter. Terus A itu amplitudo satuannya meter. Lalu T kecil itu namanya gelombang getar dan T besar itu periode gelombang. Mereka berdua sama-sama punya satuan sekon atau S. Terus yang X itu jarak titik ke sumber getar. Dan yang simbol itu tuh lambda atau panjang gelombang dengan satuan meter. Gitu deh, ngerti kan? Ngerti dikit sih, tapi nggak apa-apa. Rencana aku ke pantai kayaknya mau ganti ke Bojonggede, biar nggak trauma lihat gelombang air, nanti disuruh ngitung lagi. Tapi kayaknya nggak cuma itu deh, masih ada fase gelombang sama beda fase gelombang. Apaan lagi tuh? Fase itu besaran yang ada kaitan antara simpangan sama arah gerak gelombang. Rumusnya adalah P sama dengan kurung buka T kecil per T besar plus minus X per lambda kurung tutup sama dengan theta P per 2 PHI. Kalau beda fase itu udah kelihatan dari namanya ya, perbedaan fase gelombang. Kalau ada beda-bedanya gini pasti udah keinget sama delta, ya kan? Jadi guys, rumus beda fase itu adalah Vp sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T kecil per T besar. Oh, jadi gitu ya yang namanya beda. Sampai topik kita juga ikutan beda ya, Bun? Ya setidaknya ngasih pengetahuan baruhan, gak ada salahnya. Ya teman-teman tuh pada nggak kecanduan konten-konten yang nggak berfaedah.
Oh iya, bener juga ya. Tapi walau udah konten positif, masih ada aja yang konsum konten useless. Itu mah mindset mereka aja. Lumayan struggle kalau pengen nyembuhin mindset orang-orang kayak gitu. Tapi ya nggak ada salahnya buat nyoba-nyoba hal simple biar kehindar dari jahatnya media sosial. Gimana tuh? Ya, jangan ketergantungan sama HP lah. Walaupun sekarang tuh apa-apa serba HP, seenggaknya batasin pemakaian HP. Ya, based on my experience aja nih. Bangun tidur itu jangan megang HP. Itu impact-nya tuh gede banget. Jadi, aku tuh lebih mood buat interaksi sama orang lain di real life. Nah, interaksi itu bisa bikin ngurangin waktu kita buat scroll medsos. Atau kalau enggak, install aja aplikasi yang ngasih disclaimer dulu ya. Ini aku nggak maksud buat ngejelekin akses aplikasinya, karena yang dari masalah pergaulan bebas atau konsum konten yang nggak pantas itu pribadi kalian masing-masing. Ya, bener banget. Tapi aku punya tips lumayan asik, walaupun agak effort ya. Yaitu bikin kreasi. Terserah sih mau kreasi apa aja. Yang penting, that isn't wasting your time. Kayak aku dulu pernah nyoba ukir kayu balok. Kalian tahu kan? Ya, walaupun nggak kayak sebaik ukiran yang lain, tapi aku akui itu nggak terlalu buruk sih. Ngukir apa emang? Baru denger kamu bisa ngukir wayang. Mendekati sih Han, tapi paling tempatnya itu aksara Jawa. Keren banget kan? Nih, aku tunjukin hasilnya. Yuk, itu aksara depan itu artinya apa? Kok aku nggak pernah lihat sih? Walah, itu namanya aksara murda. Biasanya digunain sebagai huruf atau aksara kapital. Misalnya, buat nulis nama orang atau nama daerah. Kan konteksnya di situ aku mau nulis nama jalan. Makanya aku pakai aksara murda di depannya. Iya, estetik loh itu. Masih ada kesan tradisionalnya. Bisa banget dijual anak muda sampai emak-emak pun pasti juga bakal suka. Yakin deh. Ya kalau produknya bagus tapi promosinya jelek sama aja dong kalau gitu. Ya makanya kita pakai strategi dong Han. Gimana sih strategi? Gimana biar kita bisa saset-saset promosinya? Jadi strategi pemasaran yang paling mudah kita lakukan untuk memasarkan atau mempromosikan produk kita yaitu dengan cara mengupload produk yang ingin kita jual di media sosial. Nah, karena zaman sekarang kan udah banyak orang yang bisa mengakses media sosial. Nah, dengan mempromosikan produk kita di media sosial, maka semakin banyak orang yang akan melihat. Nah, setelah itu jika orang-orang tertarik dengan produk kita, maka produk yang kita akan semakin laku. Untuk mempromosikan produk di media sosial, kita harus memerlukan kreativitas dan inovasi dalam mengiklankan produk kita di media sosial supaya produk kita dapat menarik masyarakat. Kayak yang kamu bilang tadi Han, penting banget kita mikirin promosi yang bagus di sosmed. Ternyata sosmed nggak seburuk itu loh guys. Ya, makanya tadi Gracia bilang, balik ke mindset lah, lanjut nih ya. Jadi kita harus bikin feed mensos semenarik mungkin biar calon konsumen tertarik. Contohnya kita bikin brosur. Betul banget, seharusnya kita harus bijak dalam menggunakan kecanggihan teknologi sekarang ini. Salah satu contohnya yaitu seperti mencari informasi yang mendidik. Kalian ingat nggak bahwa pada zaman dulu dengan keterbatasan teknologi, para bapak bangsa kita berhasil mendirikan berbagai organisasi-organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, seperti Budi Utomo, Taman Siswa, dan lain sebagainya. Bener banget tuh, kita seharusnya bijak dalam menggunakan kecanggihan teknologi terutama media sosial. Tahu kan, sekarang udah banyak aplikasi yang bisa buat editing. Keren banget guys.
Makanya aku sekarang lagi jatuh cinta banget sama Canva. Banyak banget pilihan elemennya. Kalau kalian pengen sih, kita bakal kasih tahu caranya. Kasih tahu aja, Lin. Ini aku dapet caranya di internet, tapi aku nemunya pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa kan? It's okay. How to make a poster in Canva. The material that we need is the handphone, laptop, or PC, internet connection, and Canva application. The step is, first, open Canva in your device. Second, select tempo for your poster. Third, select size and pace. 4, set your background. 5, add the tag in your poster. 6, add your name, URL, and 7, save your project. Wow, that's very simple, guys. Iya dong, buruan Han buat strategi promosi pakai aplikasi Canva. Udah aku jelasin langkah-langkahnya. Paham kan kalau aku jelasin pakai bahasa Inggris? Oke, OTW buat. Paham dong, aku kan pinter bahasa Inggris. Hehehe. BTW guys, kalian pada punya alat teknologi kan, kayak HP, laptop gitu misalnya? Ya punyalah, masa zaman sekarang nggak punya HP dan laptop sih? Nah, apalagi kan kita sekolah selalu pakai HP. Betul. Emangnya ada apa yuk? Ini loh guys, kemarin itu toh aku buka IG, banyak banget yang upload berita tentang banjir di daerah Solo. Iya betul, aku ya juga beritanya udah lama nggak hujan, sekali hujan terus banget, plus pakai angin lagi medeni. Bener, hujannya tuh lumayan lebat. Waktunya itu juga lama banget woi. Misal dari siang sampai sore, bahkan juga sampai malam. Ada nih ya, sampai sungai atau selokanku itu nggak bisa lagi cukup nampung air. Jadinya ya banjir. Mana tingginya tuh sampai selutut orang dewasa gitu loh. Kalau yang gitu kita bisa mencegah nggak sih agar bencana banjir tidak terjadi? Bisa dong, namanya itu mitigasi bencana. Yang dimana mitigasi itu pertama kali terjun ke lapangan pas terjadi bencana. Gimana yuk caranya untuk mitigasi bencana banjir? Bintang, tolong ya bantu aku jawab dong. Capek aku dari tadi ngomong terus. Siap yuk. Jadi saat terjadi bencana banjir, mitigasi yang bisa kita lakukan yaitu membuat banyak daerah resapan air, membersihkan sungai, mengadakan pelestarian hutan dan baku, tidak membuang sampah di sungai dan aliran sungai. Wow, begitu caranya. BTW tadi kan Ayu tanya tentang teknologi. Emangnya ada apa yuk tentang teknologi? Ternyata lewat teknologi itu kita bisa senantiasa ngikutin perkembangan terkini. Kayak gejala alam, terus atau bencana alam. Teknologi juga bisa dimanfaatin sebagai sumber informasi mencari orang hilang pas terjadi bencana alam. Teknologi juga bisa dimanfaatin buat media publikasi informasi lewat website. Kayak pas bencana banjir di Solo itu, tim relawan mengirimkan data foto kondisi daerah kota Solo pas banjir melanda. Terus foto-foto itu tuh dipublikasiin ke tim. Jadi masyarakat lintas kota bisa ngelihat kondisi kota Solo. Wih, canggih ya. Iya dong. Oke deh teman-teman. Podcast kita sampai di sini aja ya. Makasih banget loh yang udah dengerin. And see you soon. Bye. Bye, makasih. Terima kasih.